Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Riri Novera dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP. Bagaimana kabar siswa-siswi semuanya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada materi ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Dan yang keempat, memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Baiklah, marilah kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui apa itu iman. Nah, iman adalah secara bahasa, iman yaitu percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan yakin dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi itulah yang dimaksud dengan iman. Jadi pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dengan sifat dan keagungannya, diakui dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Materi selanjutnya, materi yang kedua, dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang dimaksud dengan dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Di sini kita bersumber kepada Al-Quran, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari terjemahan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus beriman dan percaya kepada Allah, kepada para rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan percaya kepada malaikat, dan percaya kepada hari kiamat. Barang siapa yang ingkar, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat. Jadi orang-orang yang tersesat yaitu orang yang tidak tahu kemana arah mata angin dan tidak tahu kemana
dia harus melangkah. Jadi, kalau tidak ada iman, ibaratkan kita hidup orang yang tersesat. Selanjutnya, pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna secara bahasa berarti nama-nama yang baik. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti maha kesempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Kemudian Asmaul Husna ini merupakan cara kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan menghafal dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada materi penjelasan makna Asmaul Husna. Di dalam penjelasan tadi disebutkan bahwa Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Namun pada materi ini kita hanya mempelajari 4 nama Asmaul Husna saja, yaitu yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya dapat diketahui dengan detail, penuh kecermatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Itulah pengertian Al-Khabir. Selanjutnya, As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini, meskipun suara itu pelan. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak satupun suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan di seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas oleh penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Dapat kesimpulannya, iman adalah percaya, sedangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada wujudnya. Kemudian dalil nakli yang memerintahkan bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surat An-Nisa ayat 136. Dan Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Kemudian dalam materi ini kita hanya membahas Asmaul Husna hanya 4 saja. Yang pertama Al-Alim artinya maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir artinya maha teliti. As-Sami' artinya maha mendengar. Dan Al-Basir artinya maha melihat. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, maka kita diharapkan siswa-siswi kalian mampu memahami materi pada pertemuan kali ini. Dan setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari Ibu, maka siswa-siswi semuanya diharapkan membuat latihan yang ada di buku paket di buku latihan. Lalu tugas tersebut difotokan lalu dikirimkan ke WA Group. Kalau ada pertanyaan tentang materi, silahkan ditanya melalui WA Group. Sekian
Bu sudahi pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.